Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nawang Setiasi dari kelas 2B, Prodi PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang globalisasi dan ketahanan nasional. Sebelum itu, globalisasi itu apa sih? Lalu, ketahanan nasional? Dan apa pengaruh globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia? Kalau gitu langsung aja yuk disimak bareng-bareng. Globalisasi dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Konsepsi ketahanan bangsa untuk konteks Indonesia dikenal dengan nama ketahanan nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas pada tahun 1970-an. Secara konsepsional, ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Isinya berupa keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Tujuannya untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Dimensi globalisasi. Malcolm Waters menyebutkan ada 3 tema atau dimensi utama globalisasi. Yang pertama, economic globalization atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa, serta tumbuhnya korporasi internasional. Yang kedua, political globalization atau globalisasi politik ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik global. Yang ketiga, globalisasi budaya yang ditandai dengan aliran informasi, simbol, dan tanda ke seluruh bagian dunia. Pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi yang pertama yaitu dalam bidang politik, ditandai dengan maraknya internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis. Kemudian, pengaruh globalisasi di bidang ideologi dan politik ditandai dengan yang pertama, semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam berpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Yang kedua, masuknya pengaruh ideologi lain seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. Selanjutnya, pengaruh globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Pengaruh globalisasi bidang selanjutnya yaitu bidang sosial budaya, ditandai dengan masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya atau bahkan jati diri suatu bangsa. Kemudian, pengaruh globalisasi terhadap pertahanan dan keamanan. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik penting yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Spektrum ancaman di era global. Pada mulanya, kita mengenal istilah ancaman sebagai salah satu dari bentuk ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan atau ATHG sebagaimana dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional tahun 1972. Di masa sekarang, hanya dikenal satu istilah saja, yaitu ancaman. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, definisi ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, istilah ancaman juga diartikan sama. Menurut buku putih Pertahanan tahun 2008, ancaman yang membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara itu ada 2. Yang pertama yaitu ancaman militer yang dapat berupa pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase,
aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Yang kedua yaitu ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter dapat berupa bentuk ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta ancaman berdimensi keselamatan umum. Berikut penjelasannya. Ancaman berdimensi ideologi ialah gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman yang nyata. Motif yang melatar belakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Selanjutnya, ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Dari dalam negeri, dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Contohnya, ancaman separatisme. Ancaman berdimensi ekonomi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ekonomi biaya tinggi. Yang kedua, secara eksternal dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. Selanjutnya, ancaman berdimensi sosial budaya dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam yang didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Kemudian, ancaman dari luar ditandai dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung yang mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Ancaman berdimensi teknologi informasi ditandai dengan munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut, antara lain kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Yang terakhir, ancaman berdimensi keselamatan umum. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung Merapi, dan tsunami. Bencana lain ialah disebabkan oleh ulah manusia, antara lain tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, baik secara langsung maupun kronis atau menahun. Misalnya yaitu pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Nah, demikian sedikit pembahasan tentang globalisasi dan pengaruhnya terhadap ketahanan nasional Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman ya. Dengan ini, diharapkan teman-teman menjadi tahu apa pengaruh globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia dan kita menjadi mengerti bagaimana harus bersikap di era globalisasi ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.